Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Kita bersama hendak berefleksi tentang kawan sekerja. Bekerja sama tidak sama dengan bekerja bersama-sama. Orang yang bekerja bersama-sama belum tentu mengerjakan pekerjaan yang sama, belum tentu mengerjakan pekerjaan yang saling menopang, dan belum tentu mempunyai tujuan yang sama. Bisa jadi orang yang bekerja bersama-sama justru mengerjakan pekerjaan yang berbeda dengan tujuan yang berbeda, bahkan bisa jadi mereka mengerjakan pekerjaan yang bertentangan satu dengan yang lain. Tapi orang yang bekerja sama, betapapun tidak mengerjakan pekerjaan yang sama, tidak berada pada waktu yang sama, pasti ia punya tujuan yang sama. Untuk dapat bekerja sama dengan baik, setiap orang selain harus mengetahui benar tujuan dari pekerjaan mereka, mereka harus tahu peran mereka masing-masing dalam kerangka kerja bersama untuk sampai pada tujuan bersama. Mereka harus mengerjakan dengan penuh tanggung jawab apa yang menjadi bagiannya, dan mereka mesti menaruh percaya bahwa masing-masing mengerjakan bagiannya dengan baik dan masing-masing menjadi orang yang layak untuk dipercaya. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di kota Korintus tentang pentingnya bekerja sama. Karena banyak orang percaya pada waktu itu di kota Korintus lupa tujuan mereka bersama-sama. Bukankah mereka dipanggil menjadi satu tubuh Kristus? Mereka dipanggil untuk menyatakan tugas panggilan yang berasal dari Allah. Tetapi mereka tidak saling bekerja sama dengan baik dalam mewujudkan tubuh Kristus. Mereka tidak lebih dari sekedar orang-orang yang bekerja bersama-sama ketimbang orang yang bekerja sama. Jemaat Korintus menjadi jemaat yang ramai bagaikan pasar malam rohani. Ada yang berkumpul di sekitar mujizatan, ada yang berkumpul di sekitar bahasa lidah, ada yang berkumpul mengitari nubuatan, ada yang berkumpul mengitari pengajaran, dan masing-masing kumpulan meninggikan kelompoknya dan tidak jarang menjatuhkan kelompok yang lain. Ketika Tuhan menganugerahkan pelbagai karunia dalam kehidupan jemaatnya, hal itu dilakukan Allah bukan supaya orang berkumpul di sekitar karunia-karunia tertentu dan meninggikan karunia-Nya, apalagi meninggikan orang-orang yang berkarunia, serta menjatuhkan karunia-karunia yang lain, serta orang-orang yang berkarunia lainnya. Keanekaragaman karunia dianugerahkan Allah bagi gerejanya agar melalui karunia-karunia itu kehadiran tubuh Kristus yang menyelamatkan dunia boleh dirasakan bagi banyak orang. Keanekaragaman karunia tidak boleh dibajak, dieksploitasi oleh seseorang, oleh sekelompok orang hanya untuk meninggikan diri atau meninggikan kelompok, apalagi menjatuhkan kelompok lainnya. Keanekaragaman karunia harus diletakkan pada tujuan kehadiran tubuh Kristus di bumi ini, yaitu untuk keselamatan dunia. Paulus berkata, karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata bahwa aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu penting, bukanlah yang menanam atau yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus 3 ayat 4, 6, dan 7. Setiap orang yang berkarunia adalah kawan sekerja Allah yang harus bekerja sama satu dengan yang lainnya, bekerja sama dengan baik, layak diandalkan, layak dipercaya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mewujudkan tubuh Kristus di bumi ini. Oleh karena itu, jemaat jangan berkumpul mengitari orang-orang berkarunia saja, tetapi ia harus berkumpul dan berpusat pada Kristus untuk menyembah Allah di dalam Kristus Yesus dan untuk memuliakan Allah
yang telah mengutus putranya yang tunggal mati di atas kayu salib, dan tidak hanya berhenti berkumpul dan menyembah, mereka diutus ke dalam dunia untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Sudahkah kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang bekerja sama satu dengan yang lain? Ataukah kita hanya sekedar hamba Tuhan yang bekerja bersama-sama? Bahkan kita melakukan pekerjaan yang saling bertentangan satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang bekerja sama ia akan bersinergi. Dan ketika ada dua energi bertemu, ia akan menghasilkan energi yang lebih besar. Karya-karya besar dari Allah akan dinyatakan di dalam kehidupan persekutuan sebagai tubuh Kristus. Sudahkah kita menjadi jemaat Tuhan yang berkumpul dan berpusat pada Kristus serta memuliakan karya Allah di dalam putranya yang mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita semua? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bekerja bersama-sama tidak sama dengan bekerja sama. Tuhan Yesus memberkati kita.